Ini apa udah kelihatan semuanya ini? PPT saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Udah, Pak. Oke ya. Ingat, Pak. Kita mulai. Ini. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan ya materi dari apa yang kita sudah bicarakan minggu lalu ya, tentang bagaimana dimensi pluralisme itu menjadi bagian dari konflik agama tentu saja. Kali ini kita berbicara tentang atribusi sosial ya. Jadi jelas bahwa atribusi sosial. Oke, atribusi sosial. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu setiap orang seringkali bertanya, mengapa orang lain itu cenderung menunjukkan perilaku tertentu? Bahkan diri kita pun melihat bahwa apa yang kita lakukan ini seringkali bertentangan, dan bahkan kadang apa yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, dari beberapa perilaku yang terjadi, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan beberapa hal itu. Nah, hal inilah yang berusaha untuk dijawab oleh yang namanya teori atribusi. Nah, mengapa orang lain berhasil atau gagal mencapai sesuatu? Mengapa dia atau saya mau melakukan perbuatan tersebut? Mengapa dia atau saya tega melakukan perbuatan buruk itu? Salah satu hal ya yang kita lihat dalam sebuah dinamika konflik ya, bahwa konflik ini tak ubahnya pertentangan antara individu saja. Individu dalam apa? Antara individu dari apa yang dilakukan dengan apa yang ada di pikirannya. Kadang nggak sesuai. Atribusi ini mencoba untuk menjawab apa yang menjadi landasan dasar ketika seseorang berujung dengan konflik. Maka dari itu, kadang kalian pun juga sering bertanya-tanya dalam kehidupan sehari-hari kalian tentu saja, bagaimana perilaku-perilaku yang ada dalam pikiran kalian itu kemudian muncul hingga akhirnya kalian lakukan tanpa kalian sadari. Dari sini nantinya kita bisa melihat bahwa ada beberapa faktor penyebab dari perbuatan seperti yang ingin dicontohkan dari apa yang saya katakan di atas. Dan ini berusaha dijawab oleh yang namanya teori atribusi. Nah, teori atribusi ini dalam pendekatan sosiologi agama, dia merujuk pada beberapa tokoh figur teoritis. Tentu saja figurnya di sini adalah Max Weber tentang perubahan sosial, perilaku sosial. Apabila dikaitkan dengan sosiologi agama, dia merujuk pada yang namanya spiritualitas dan juga religiusitas. Ya. Jadi dua hal ini, karena ini berkaitan dengan atribusi. Atribusi dalam pendekatan psikologi sosial sama halnya dengan psikoanalisis. Bagaimana melihat dan juga faktor-faktor apa yang menjadi penyebab perbuatan seseorang. Nah,
Teori atribusi ini adalah teori tentang bagaimana manusia menerangkan perilaku orang lain. Jelas ya, bahwa teori atribusi ini menerangkan manusia, ya, jelas dia objeknya adalah manusia, menerangkan perilaku orang lain, perilaku orang lain ataupun perilakunya sendiri. Jadi ada dua hal. Ketika dia melihat motif seseorang dan juga dia motif dirinya sendiri. Adapun itu diklasifikasikan menjadi beberapa hal. Ya. Ada yang menanyakan sifat, motif, sikap. Ya. Ada juga yang berbicara tentang bagaimana faktor-faktor situasi secara eksternal. Karena apa? Dalam penjelasan atribut sosial ada hubungan yang namanya kausalitas, di mana hubungan ini merupakan mediator antara stimuli. Ini adalah stimuli, itu adalah orang yang membeli stimulus yang diterima oleh individu dengan respon. Maka dalam hubungan kausalitas itu ada stimulus dan juga respon. Ya. Ini stimulus, respon. Nah, jadi ketika kalian bertanya pada perilaku seseorang, kenapa teroris itu melakukan pemboman? Kenapa manusia silver itu memakai cat di seluruh tubuhnya? Mengapa para pengemis itu sengaja menjadikan kemiskinan sebagai hal yang utama? Dari sini kalian nanti bisa melihat ada beberapa perilaku-perilaku keagamaan dan itu nantinya bisa kalian teliti. Ya. Teori atribusi ini juga pun memberikan penjelasan terhadap suatu perilaku, ya, dan suatu akibat perilaku itu. Jadi jelas bahwa perilakunya dan juga akibat perilakunya. Biasanya tidak hanya dilihat adalah perilakunya saja. Jadi yang dilihat pada saat itu konteksnya adalah orang pada saat itu lihat perilakunya dan juga akibat yang ditimbulkan. Jadi ya, kalau dalam pemahaman analisis sosial adalah ketika kalian melihat sebuah fenomena, ini fenomena hanya yang dilihat adalah dampak B, C, D. Tapi dalam teori atribusi dia juga melihat masa lalunya. Nah, kan jelas. Jadi masa lalunya pun dilihat. Nah, ini merupakan bagian faktor yang mendukung apabila penelitian itu juga merujuk pada apa yang pernah dilakukan. Karena memang dalam pemahaman teori atribusi, motif seseorang, latar belakang seseorang, masa lalu seseorang itu tidak bisa dilepaskan dari perilakunya saat ini. Nah, lantas bagaimana pengertian dimensi-dimensi atribusi? Ya, dimensi atribusi yang pertama adalah dia berbicara tentang penyebab-penyebab personal. Bagaimana perilaku internal. Ya. Ketika kita melihat bagaimana Max Weber, ya, dalam tesisnya dia berusaha untuk menjembatani apa yang dikatakan Karl Marx dan juga Durkheim, bahwa sebenarnya perilaku keagamaan seseorang itu pada waktu itu didasarkan dari yang namanya adaptasi dia dengan lingkungan. Ini terjadi karena apa? Pada saat Marx berbicara tentang kapitalisme, dan tentu saja itu dikaitkan dengan masalah pengelolaan sumber daya produksi, alat-alat, Weber melihat bahwa sejatinya
apabila para pemilik modal ini hanya berkutat pada menguasai sumber daya manusianya, menjadikan dirinya sebagai pemilik otoritas keseluruhan, kalau hanya sebatas itu terus, suatu saat pasti akan hancur. Dan memang benar bahwa ketika kaum borjuis itu menjadikan para kelompok-kelompok proletar ini diangkat untuk mengelola alat, yang memiliki kekuasaan alat penuh ya orang-orang proletar. Karena dia, pertama, dia bisa mengerjakan. Yang kedua, dia bisa memperbaiki alatnya. Lantas bagaimana supaya orang-orang borjuis ini mereka punya kuasa, mereka bisa menjadi dikdaya? Akhirnya dia mencari jembatan dari isu-isu yang berhubungan dengan agama. Nalar agama coba dipermainkan di sini. Dia mengatasnamakan Tuhan supaya kaum-kaum proletar ini percaya bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang borjuis dalam lingkungan gereja, mereka bisa tunduk dan juga patuh. Inilah yang coba dicari tahu oleh Weber, bahwa perilaku pasti ditentukan dengan apa yang menjadi penyebab. Orang bertakwa, ya, orang beriman pasti ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya itu didasarkan dari yang namanya perilaku internal, yang sifatnya adalah personal. Nah, maka dari itu, penyebab-penyebab personal ini dalam pemahaman Richard Moore, dia berbicara tentang spiritualitas. Karena sifatnya adalah personal. Hubungan dia dengan Tuhan. Lantas, bagaimana melihat penyebab-penyebab di lingkungan sekitar kita secara eksternal? Kalian lihat, kenapa seseorang yang dia sudah mendapatkan pendidikan agama cukup besar, tinggal di banyak pondok pesantren, hafal berbagai macam kitab, secara tidak langsung pasti dia mencerminkan apa yang dia dapatkan. Dan itu benar-benar terjadi. Kenapa seseorang selalu memakai songkok, dan songkoknya bermacam-macam. Ada yang biasa saja, ada yang kupluk, ada yang model sekarang, ada yang tinggi bahkan. Karena semua itu ditentukan dari lingkungan. Maka dari itu, apa yang nampak dari luar dan itu ada dalam lingkungan, inilah yang namanya religiusitas. Kalian bisa mengetahui orang itu religiusitas dari mana? Dari apa yang dikenakan, Pak. Dari apa yang diucapkan, Pak. Dari apa yang nampak, Pak. Tapi untuk mengerti spiritualitas seseorang, kalian belum bisa menjangkaunya. Bahkan kita tidak tahu. Karena hubungannya berbeda. Di sisi lain, ada penyebab dari dalam individu atau di luar individu. Selain itu, bahwa dimensi-dimensi atribusi ini adalah stabilitas, keseimbangan. Ketika diri kalian merasa goyah, ketika diri kalian itu terlalu banyak tekanan, secara tidak langsung ada beberapa sifat-sifat yang akan muncul. Karena apa? Karena stabilitas itu menunjang apa yang akan kalian lakukan dan juga tidak kalian lakukan. Di sisi lain, ada yang namanya control ability. Bagaimana kalian bisa mengendalikan apabila terjadi situasi hal yang tidak dapat dikontrol. Ini tokoh-tokohnya. Ya. Ada beberapa tokoh yang dia berbicara tentang teori atribusi.
Pertama dari yang namanya adalah Fritz Heider. Dia berbicara tentang psikologi naif. Kalian tahu kan naif ya, bukan guru band ya. Kadang banyak orang ketika ditanya tidak relevan, ketika ditanya tidak sesuai, bahkan ketika dipersilahkan selalu menolak. Dia berusaha menutupi apa yang menjadi kegelisahannya, apa yang menjadi kegundahannya. Karena memang seperti apa yang dikatakan oleh Fritz Heider ya, tahun 1958, bahwa segala sesuatunya itu dimulai dari yang namanya atribusi, apa yang ada dalam diri. Di mana dikatakan bahwa yang peduli tentang usaha kita untuk memahami arti perilaku orang lain. Maka dikatakan bahwa atribusi ini adalah kepedulian kita tentang usaha kita untuk memahami arti perilaku orang lain. Jadi jelas. Kita melihat bahwa apa yang orang lain lakukan, orang lain katakan, orang lain ucapkan, pasti segala sesuatunya punya dasar, punya landasan. Apa yang dikatakan oleh Heider, dia berupaya untuk bukan menjadi dukun, bukan menjadi orang pintar, bukan. Tapi dia berupaya untuk mengidentifikasikan sebab-sebab tindakannya. Ini yang dikatakan Heider sebagai psikoanalisis, analisis psikologi untuk melihat bagaimana identifikasi sebab-sebab tindakan seseorang. Secara umum, ya, perilaku dapat disebabkan oleh yang namanya daya, kekuatan. Di mana kekuatan ini bersumber dari yang namanya ranahnya personal, ya, personal force, seperti kemampuan atau usaha oleh daya-daya lingkungan, environmental force. Jadi secara tidak langsung nih, kalian hidup dalam sebuah struktur yang paling kecil, individu saja. Kalian punya daya secara personal yang kalian sebut adalah kekuatan pribadi. Kalian juga mampu meletakkan pola-pola untuk bisa menggerakkan lingkungan sekitar kalian. Karena memang manusia, ya, pada dasarnya dia diberikan indera untuk bisa mengorganisir apa yang harus dia lakukan sebagai seorang manusia. Jadi jelas bahwa jika suatu tindakan diatribusi sebagai daya personal, akibatnya akan berbeda dengan tindakan yang diatribusi dengan daya lingkungan. Kenapa demikian? Karena apa yang kalian lakukan, ya, secara internal belum tentu diterima oleh lingkungan. Dan bahkan pemikiran kalian besar, tapi daya lingkungan ini tidak bisa menjangkau pemikiran ini. Akibatnya pasti akan berbeda. Kenapa berbeda? Inilah yang harus kalian cari. Sebab-sebab tindakannya seperti apa? Apakah harus disesuaikan? Apakah harus dikompromikan? Kayak gitu. Nah, kita mengatribusi suatu tindakan disebabkan oleh daya personal hanya jika orang yang kita persepsi tersebut mempunyai kemampuan untuk bertindak, berniat, melakukan, dan berusaha untuk menyelesaikan tindakannya. Apabila kita mengatribusi seseorang, ya, yang harus kita lihat, apakah kita ini mampu mempersepsikan kemampuan seseorang itu untuk bertindak. Apalagi orang tersebut itu sedang menyelesaikan tindakannya atau permasalahannya. Karena memang dengan demikian kita punya anggapan atau kita punya asumsi yang berhubungan dengan sifatnya. Kenapa?
kita hanya memiliki kemampuan indrawi kita untuk melihat seseorang itu berdasarkan apa yang kita lihat, realitanya. Nah, masalahnya atribusi ini ya tidak mengacu pada apa kata orang. Atribusi ini berdasarkan dari apa yang kita lihat sendiri loh ya. Jadi kita tidak boleh memposisikan diri kita itu orang lain dan percaya begitu saja. Tidak. Ya, karena dalam penelitian kualitatif pun setting atribusi ini sangat alamiah. Nah, dengan demikian, dari apa yang kita lakukan, kita beranggapan bahwa kebutuhan tersebut itu berhubungan dengan kita mencoba untuk meramalkan tindakan-tindakan yang sekiranya akan dilakukan. Nah, ini sebagai upaya untuk antisipasi saja. Di sisi lain, jika kita mengatribusi sebagai daya lingkungan, hal ini tidak ada hubungannya dengan sifat orang yang kita persepsi. Kalau kita melihat lingkungannya, ya nggak ada hubungannya dengan persepsi kita melihat orang tersebut. Sehingga itu kita tidak dapat digunakan untuk meramalkan tindakan di masa mendatang. Karena kecenderungan orang itu kan berpindah-pindah. Mungkin di sisi lain kita bisa sementara waktu, tapi untuk masa yang jauh kita belum bisa. Yang kedua, yang pertama tadi teori jadi dari Friedhelm, ya. Yang kedua adalah teorinya Harold Cayley, ya. Di mana teorinya Harold Cayley ini berfokus pada pemikiran Heidegger. Ketika Heidegger menentukan atribusi itu dari perilaku individu ketika dia memiliki daya secara personal dan juga dia mampu mengorganisasikan daya yang ada di lingkungan. Berbeda dengan apa yang dikatakan Cayley. Cayley ini berupaya untuk melihat apakah tindakan tertentu itu disebabkan oleh daya-daya internal dan juga daya-daya eksternal. Jadi jelas, apabila Heidegger tadi melihat bahwa individu ini memiliki daya secara internal maupun eksternal, nah, kalau Cayley dia berpandangan bahwa segala sesuatunya, suatu tindakan merupakan suatu akibat atau efek dari apa yang terjadi karena adanya sebab. Jelaskan bahwa ini orang ini melakukan apa kan sudah ada sebabnya. Nah, sebab ini dilihat apa yang menyebabkan sebab ini muncul sehingga akibat. Jadi mundurnya dua kali. Ini adalah akibat, adalah sebab. Nah, sebab sebelumnya apa? Orang marah punya sebab. Nah, yang dicari kenapa orang itu bisa marah. Nah, semacam itu. Nah, Cayley berpandangan bahwa suatu tindakan itu merupakan suatu akibat atau efek yang terjadi karena adanya sebab. Jadi jelas bahwa ketika Cayley dia itu berbicara sebab akibat, ya, dia melihat lebih dalam lagi apa yang menjadi penyebab hingga akhirnya orang itu demikian, sebab ini muncul. Nah, oleh karena itu Cayley mengajukan suatu cara untuk mengetahui apa ada atau tidaknya hal yang menunjuk pada tindakan, penyebab tindakan, apakah daya internal atau eksternal. Jadi sebab ini adalah internal atau eksternal. Nah, itulah yang harus kalian lihat. Cayley mengajukan 3 faktor dasar. Ya, dari apa yang dikatakan bahwa Cayley mengajukan 3 faktor dasar. Pertama adalah konsisten. Ya. Yang kedua adalah konsensus atau kesepakatan. Yang ketiga adalah kekhususan. Konsisten. Orang itu selalu memberikan respon dalam berbagai waktu dan situasi. Ya. Konsensus di mana orang ini merespon stimulus dengan cara yang sama dengan orang yang kita atribusi. Jadi ada orang lain, ya, kita sedang mengatribusi seseorang, kita sedang melihat perilaku seseorang.
orang lain itu pun juga memperlakukan sesama seperti apa yang kita perlakukan sama orang tersebut. Secara tidak langsung kita meskipun nggak kenal, kita sudah sepakat. Namanya adalah konsensus. Kekhususan, sejauh mana orang yang kita lihat perilakunya memberikan respon yang berbeda terhadap stimulus. Jadi jelas, ya, apakah orang yang kita lihat perilakunya itu memberikan respon yang sama dengan ya apa yang ingin kita minta dari perilaku itu. Secara tidak langsung, secara eksternal, yang pertama orang itu harus konsisten, konsensus dan juga kekhususan. Bahkan sama, secara internal pun kita harus demikian. Dari sini ya, ketika kita melihatnya, tadi kan kita hanya berbicara melihat perilaku seseorang. Sekarang bagaimana ya kita sebagai individu melihat bagaimana korespondensi intervensi. Jadi melihat bagaimana korespondensi, bagaimana hubungan inter. Nah, lihat nih, inter. Dikatakan bahwa setiap individu seolah-olah akan membuat inferensi. Seperti inferensi statistik, yaitu mencari pola umum, membuang informasi yang tidak relevan. Nah, jadi banyak kan ketika kita bertanya sama seseorang, kita itu ingin dapat informasi banyak, tapi orang ini menutupi jati dirinya, sehingga data-data yang kita dapatkan itu ya nggak sesuai. Atau bahkan data yang sebenarnya kita nggak ingin cari, memang nggak dikasih, tapi dia harus memberikan secara to the point. Nah, dari situ kita melihat bahwa sebutan inferensi koresponden ini juga disebabkan karena teori mencari korespondensi antara mencari hubungan antara perilaku dan juga atribusi. Yang berbeda adalah penyebab-penyebab atribusi situasional. Kalian nih sudah tahu bahwa orang ini mencuri. Kalian lihat bahwa apa yang menjadi penyebab orang itu mencuri. Kalian tahu bahwa mencuri perbuatan yang tercela, perbuatan buruk dihukum. Kalian tahu bahwa secara disposisi mencuri ya adalah hal yang buruk. Namun dalam melihat perilaku secara situasional, kalian bertanya kepada orang pencuri ini, kenapa Anda mencuri? Dijawablah bahwa saya mencuri karena keadaan yang menghimpit saya, terlebih masalah ekonomi. Saya mencuri susu karena anak saya butuh susu. Nah, secara tidak langsung inilah yang namanya atribusi situasional. Kadang orang itu nggak mau mencuri, tapi karena situasi, ya, environmental force, dia akhirnya mencuri. Nah, teori ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah suatu perilaku itu disebabkan oleh disposisi, karakteristik yang bersifat relatif stabil pada individu atau tidak. Jadi, kadang kalau kalian melihat sesuatu, kalian pengen, tapi nyatanya kalian nggak punya daya secara personal untuk membelinya. Lantas bagaimana kekuatan lingkungan? Ketika sepi, kalian ambil. Nah, itu yang terjadi. Maka dari itu, personal force ini harus kuat. Supaya apa? Perilaku-perilaku yang tidak stabil ini tidak muncul. Karena memang yang harus kalian ketahui adalah akibatnya apa. Apabila kalian melakukan tindakan-tindakan semacam itu, akibatnya apa? Dengan mengetahui akibatnya, dapat diketahui bahwa intensi atau niatan untuk orang berbuat itu dapat diminimalisir. Karena memang diyakini oleh Davis, tadi adalah niat atau kesengajaan dalam berbuat itu menunjukkan kalau individu mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan. Jadi jelas, jadi sadar, terlepas dari situasionalnya yang seperti apa, individu itu memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan.
Inilah yang harus kalian pahami, terlebih nanti apabila kalian melakukan studi lapangan. Nah, hingga akhirnya setelah kalian mengetahui niatannya atau kesengajaannya, ada yang muncul namanya adalah akibat khusus dan juga kelayakan sosial. Seperti pencuri tadi, akibat khususnya apa ketika dia mencuri? Ya sudah, di penjara, di sel. Tapi bagaimana? Social desirability-nya seperti apa? Kelayakan sosialnya seperti apa? Bisa jadi dia dikucilkan, bisa jadi orang memaklumi karena dia orang miskin, akhirnya dia mencuri. Pemakluman-pemakluman inilah yang namanya kelayakan sosial. Nah, ini sering terjadi. Ya, minta maaf sekali, minta maaf 2 kali, minta maaf 3 kali, biasa saja. Tapi kalau sudah sering minta maaf, berarti ada hal yang salah. Yang keempat, tadi kita berbicara tentang atribusinya mulai dari header, Kelly, korespondensi inference-nya James, dan sekarang kita berbicara teorinya Werner. Untuk memahami seseorang itu merujuk pada 2 kaitan, 2 kejadian. Dimensi internal dan eksternal yaitu yang bersumber dari kausalitas, dan juga adalah dimensi stabil dan juga tidak stabil. Lihat ya, internal dan eksternal jelas, stabil dan tidak stabil. Internal dan eksternal itu nampak. Internal, perilaku seseorang, eksternal dari pengaruh dari luar, sepi atau segala macam. Stabil dan tidak stabil inilah yang namanya adalah gejala psikologis. Dia punya gangguan jiwa. Nah, orang hal-hal semacam ini tiba-tiba dia senyum sendiri, tiba-tiba dia marah sendiri, tiba-tiba dia kalau nggak dicari dia datang, kalau dicari dia suka menghilang. Nah, ini biasanya si Hajril ini ya, kayak biasanya dicari sama Lia, dicari Jril di mana Jril, nggak muncul, tapi tiba-tiba Hajril keluar, ya ayo makan yuk. Nah, harapannya kayak gitu. Jadi dimensi inilah yang sering terjadi, apalagi ya ketika Sani mau tanya ya. Sani tanya sama si Darul nih, si Darul Mubarak tanya, Rul, di mana kamu hari ini? Nggak dijawab, tapi diri dibaca doang. Tiba-tiba Darul butuh sama Sani, San, tugasnya apa? San, nyentuh dong. Kan jelas ya bahwa hal-hal semacam itu tentu ada dasarnya, perilakunya. Mungkin pada saat Darul butuh dia mau gebu-gebu, waduh. Tapi ketika nggak butuh, ini sudah ditinggal begitu saja. Inilah yang berkaitan dengan perilaku sama. Perilaku keagamaan itu begitu. Ketika kita sedang susah, ya, kita butuh dukungan, support dari Tuhan. Tapi ketika kita senang, kadang Tuhan kita lupakan. Nah, itu yang sering terjadi. Ya, ketika ya Allah dekatkan saya sama Dia, ya Allah saya percaya sama Dia, tapi sayang ya Allah Dia nggak percaya sama saya. Hal-hal kayak gini lah yang harus kalian lihat, ya, bahwa atribusi ini mempengaruhi perilaku. Dan perilaku itu juga ada dasarnya, ada alasannya, sumbernya pun. Jadi kalian nggak boleh, bukan saya mengajari kalian jadi dukun untuk mencoba untuk mempersepsi seseorang, tapi inilah yang terjadi. Nah, oke, berat Pak, nulis masalah hati katanya Ulwan. Nah, lantas bagaimana kita melihat ini semuanya? Ya Allah Pak, pengen nikah katanya Adri. Angel. nanti ada waktunya kalian angel. Ya. Kita berbicara setelah kita mengetahui bahwa atribusi ini seperti apa sih? Bagaimana melihat fenomena perilaku yang ada seperti apa sih? Nah, kita lihat atribusi diri.
menurut BEM. Ya. Dalam mengatribusi diri kita sendiri, kebanyakan kita menggunakan proses yang sama seperti mengatribusi orang lain. Nah, ini yang sering terjadi ya. Kita nge-treat, kita memperlakukan orang lain itu kadang itu lebih baik daripada kita memperlakukan diri kita sendiri. Sadar nggak? Ayo, kalian. Ayo. Sadar nggak kalian melakukan itu? Ajril pun ketika memperlakukan seseorang, nge-treat seseorang. Dia, wah dimuliakan ya Allah, diratu-ratukan, disanjung. Tapi ketika Hajril memperlakukan dirinya sendiri, makan seadane, yang penting kenyang. Tapi ketika dia sama orang makan yang enak-enak gitu, meskipun dia nggak tahu bagaimana bayarnya. Kadang kita itu semacam itu loh, sadar atau tidak itu kita semacam itu. Makanya yang harus diubah adalah dalam pemahaman atribusi. Di sini jelas bahwa yang harus kita lihat adalah kita terlebih dulu melihat apakah ada penyebab perilaku kita yang berasal dari lingkungan atau daya. Jangan-jangan kita memperlakukan dia baik seakan-akan supaya orang lain melihat kita baik. Jangan semacam itu. Kita memperlakukan dia bak princess segala macam, tapi nyatanya di belakang kita sering jalan sama orang lain yang mungkin lebih dari apa yang orang kita perlakukan. Nah, dari situ ya, ini yang ngomong ini jangan hanya ngechat, ayo mukanya ditunjukin sambil ngobrol sama saya nih. Masa saya ngobrol sama patung? No. Si Adri mana nih, Royhan, si Rahmi, apalagi Rahmi gini paling bajunya ungu gini, hatinya lagi berbunga-bunga, nggak tahu. Nah, apalagi si Adri. Nah, si Adri kalau masalah cinta mah urusan belakang, Pak. Yang nomor satu pasangannya siapa, Pak? Nah, jadi hal-hal kayak gini tuh harus kalian lihat bahwa perilaku keagamaan ya. Kita kemarin berbicara toleransi, moderasi. Perilaku keagamaan kita itu didasarkan dari ini. Kalian sadar atau tidak? Bahwa ketika kalian merasa memperlakukan diri saya ini diperlakukan ya biasa saja, Pak. Tapi ketika saya memperlakukan orang lain itu luar biasa, Pak. Kita harus mengetahui apa yang menjadi penyebab kita demikian. Kadang kita selalu menyalahkan keadaan, ya belum tentu. Kadang bahkan kalau ada apa-apa ujungnya kita selalu menyalahkan Tuhan. Ya Allah nggak sayang sama kita. Iya kan, selalu ujung-ujungnya gitu. Kalau ada orang lain yang mutusin dia, ya Allah kok nggak sayang sama saya. Nah, siapa tahu bahwa apa yang terjadi itu menyelamatkan kalian ketika kalian dijauhkan dari orang-orang yang buruk. Nah, misalnya semacam itu. Jadi jika tidak ada ya hal kelanjutannya, kita itu tidak bisa berasumsi bahwa perilaku yang kita lakukan itu didasarkan pada motif-motif internal. Nah, motif. Jangan-jangan ya si Indah ini dideketi karena memang dia muslimahnya top gitu ya. Dari atas sampai bawah pakainya senada, sewarna. Gitu. Tapi di sisi lain orang melihat bahwa dah kamu pakai baju senada, apakah kamu nggak punya jilbab yang berbeda dah? Hal-hal semacam itu. Berarti ketika seseorang itu memakai pakaian, memakai koplo apa saja, itu didasarkan dari motif-motif internalnya. Jadi ketika kita melihat mengatribusi, atribut ya, kita mencoba melihat atribut apa yang dikatakan oleh orang lain ya, perilakunya orang lain. Kita juga harus melihat apa atribut apa yang kita kenakan. Jangan-jangan kita menilai perilaku seseorang itu kita lupa bahwa perilaku kita ini bahkan bisa jauh lebih buruk. Nah, secara tidak langsung ini adalah bagian dari konflik secara internal.
Bahkan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan keagamaan didasarkan dari itu tanpa disadari. Maka dari sini ketika kalian mengetahui bahwa atribusi itu ada sebenarnya, kalian mencoba untuk mereframe, framing ulang apa yang coba kalian narasikan dalam pikiran kalian. Contohnya, ya, saya mau dilihat seperti sosok yang religius, apa yang harus saya ubah? Apakah saya harus merubah penampilan saya? Apakah saya harus merubah pola hidup saya? Apakah saya harus memperbanyak hafalan-hafalan kitab saya bahkan untuk dicap sebagai sosok yang religius? Tentu tidak demikian. Karena apa? Sama ketika kita melihat mengatribusi orang lain pun juga mengatribusi kita, yang bisa mendeklirkan, memberikan pemahaman bahwa diri kita religiusitasnya tinggi, perilaku keagamaan kita baik, itu ya orang lain tanpa kita sadari. Ya. Selanjutnya, jika tidak ada hal yang patut kita sayangkan, kita bisa melihat bagaimana karakter, bagaimana karakter diri kita sendiri melalui perilaku kita. Sama. Nah, selanjutnya ada teori yang namanya teori sumber. Ya. Ini jelas, ya. Bagaimana kita melihat conscious attentional resources? Bagaimana kita melihat penambahan penguatan dalam sebuah kesadaran. Kalau kita melihat seseorang itu pasti didasarkan dari yang namanya kita mengamati. Kemudian apa yang katanya Gilbert, dia melihat bahwa atribusi itu harus melewati proses. Salah satunya adalah kategorisasi, karakterisasi, dan juga koreksi. Nah, kalau kalian melihat perilaku keagamaan seseorang, misalnya, apa yang ingin coba kalian kategorisasikan? Apa yang ingin kalian coba karakterisasikan? Koreksi. Apakah benar? Ya. Apakah memang benar sesosok Indah ini adalah orang yang religius? Sesosok Adri ini adalah orang yang religius? Apalagi Rahmi yang saat ini cerah bajunya, apalah dia sosok yang sangat-sangat religiusitasnya tinggi misalnya. Darul yang ketika sekarang santai lagi pakai kaos, apakah bisa terlihat bahwa dia sosok yang religius ataukah sosok yang mistis gitu? Hal-hal ini coba kalian kategorisasi. Kategorisasinya melalui apa? Bahwa orang dikatakan religius, pertama, pakaiannya mengikuti sunnah Nabi, sunnah Rasul. Dari atas sampai bawah satu helai gitu. Itu pakaian apa? Jasujan kayak gitu. Nah, kalian kategorisasi. Karena apa? Kalian mencoba untuk menggolongkan dulu perilaku-perilaku yang kalian amati. Nah, teori ini penting apabila kalian mengambil skripsi dengan judul perilaku keagamaan santri, perilaku keagamaan kiai. Nah, teori ini sangat penting. Ketika Royhan sekarang pakai kopluk di belakang pintu atau lemarinya tuh. Saya nggak tahu apakah dia memang baru sholat duha, si Royhan. Ataukah jangan-jangan dia hanya ingin memancing supaya seseorang yang dia taksir muncul. Weh, Mas Royhan ganteng banget. Hal-hal inilah yang nantinya harus kalian lihat. Ya, setelah dikategorisasi, kemudian di karakter, lihat karakternya. Dia karakternya termasuk orang yang sabar, pemarah. Ya, apakah karakternya ini emosian? Kita lihat apakah Yahdi ketika selalu menggebu-gebu, apakah dia termasuk orang-orang yang detak jantungnya tinggi ketika dia memicu supaya jawaban-jawabannya supaya membuat orang emosi bahkan. Atau jangan ketika kita melihat bagaimana si Alvina dengan sosoknya yang sangat pendiam, tapi nyatanya dia begitu sering membicarakan orang lain atau membicarakan tokoh-tokoh.
yang mungkin dia kagumi. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ketika kita sudah mengkategorisasinya, kemudian kita karakterisasi, kita coba koreksi. Apakah yang kita amati itu sesuai atau tidak? Nah, akhirnya sesosok Nadia muncul, meskipun saya nggak tahu mukanya jelas atau enggak. Gelap, Nat. Kamu di mana, Nat? Kameramu gelap sekali, Nat. Kamu kayak sosok mistis, Nat. Ya Pak, hantu pagi-pagi. Baru bangun ini, kelihatan beleknya tuh. Oh, enggak Pak, habis nguras. Nguras. Berarti kelihatan bahwa sosok Nadia ini adalah sosok yang rajin, habis nguras. Nggak tahu nguras tabungan siapa. Nah, maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari kita harus coba kategorisasikan. Kita karakterisasi dan juga koreksi. Mencoba berdamai dengan diri kita sendiri, mencoba mengkoreksi apa yang kita lakukan, sudah kita lakukan. Karena pada dasarnya, hubungan dapat bersifat positif dan juga negatif. Jangan sampai apa yang kita lakukan, kita perbuat memicu yang namanya konflik. Oke, dari sini silakan ada yang ingin bertanya, diskusi. Ayo silakan. Gak apa-apa. Ayo, ada yang memulai memacu diskusinya, silakan. Izin menanggapi, Pak. Oke, Firman. Apa dulu? Saya yang terakhir aja nggak apa-apa, Pak? Duh, yang nggak ada kamu yang pertama kok, Man. Ayo, Man, duluan, Man. Nggak apa-apa, Firman. Jadi, tadi Bapak kan menyampaikan mengenai pemakluman sosial pada teori yang berapa tadi. Saya kelewat poinnya. Itu saya refleksikan tentang peristiwa satu Pak, ada salah satu tokoh yang istilahnya mendeklarkan bahwa salah satu institusi pemerintahan adalah milik dari kelompoknya. Dan ini sebut saja bilang Kementerian Agama mendeklarkan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah ini. Siapa tahu orang lain itu nggak tahu, bilang aja nggak apa-apa. Saya tidak mau terlalu frontal, Pak. Saya nggak mau nanti rumah saya ada tukang bakso. Jadi ntar yang datang pakai baju Intel. Jadi kan ini tentunya seharusnya tokoh ini kan meminta maaf dan seharusnya bisa mengklarifikasi begitu. Tetapi daripada melakukan hal tersebut, tokoh tersebut justru mendeklarkan ulang begitu bahwa itu hanyalah istilahnya motivasi untuk kelompok kami agar ikut kontribusinya lebih banyak seperti, dan itu sama sekali tidak make sense gitu Pak. Dan ini masyarakat pun beberapa pun memakluminya. Jadi nanti misalnya ada kelompok-kelompok yang tokoh-tokoh yang lain akan mengeluarkan statement yang sama, jadi tidak ada tindak lanjut seperti itu. Dan satu lagi ada institusi pemerintah Pak yang istilahnya lupa mengklarifikasi sesuatu hal tentang ajang internasional sehingga dari kita sendiri tidak bisa menggunakan identitas kita walaupun kita menangkan sebuah ajang internasional tersebut. Nah, dari teori yang Bapak kemukakan mengenai kemakluman sosial ini kan justru akan membuat perpecahan atau istilahnya ketidakpercayaan terhadap institusi yang seharusnya mengatur kita. Yang kedua itu mengenai satu Pak yang tadi Bapak bilang mengenai pengutamaan kelompok sendiri daripada pengutamaan orang lain dan juga daripada pengutamaan diri sendiri. Nah, itu mengingatkan saya pada salah satu juga peristiwa yang dilakukan oleh salah satu tokoh yang yang mengatakan bahwa sesuatu itu berbau dari Arab begitu, sedangkan mengatakan sesuatu itu berasal dari Arab begitu, dan tidak seharusnya umat Islam itu mengaplikasikan semua itu. Misal katakanlah jilbab yang model ini adalah model syariat Arab gitu, tapi pada di sisi yang lain dia juga malah justru mengaplikasikan budaya Amerika Serikat, budaya Barat maksud saya, lewat perayaan ulang tahun anaknya dengan berbaju magnified kadang-kadang seperti itu. Nah, ini kan justru Pak merupakan refleksi yang sangat miris menurut saya seperti itu Pak, dan ini menurut saya saya takut offense.
Jadi gimana? Jadi menurut saya seperti itu Pak. Apakah hal-hal tersebut dari simbolisme yang saya contohkan ini mampu Pak menjadi sebuah faktor yang menyebabkan seperti generasi-generasi kita itu sedikit agak tidak percaya begitu terhadap institusi-institusi yang mapan seperti itu, karena bagi kita terutama yang generasi baru kan Pak istilahnya semangat progresivitas kita itu masih ada, jadi memandang institusi mapan ini sebagai institusi yang justru munafik gitu dan hipokrit begitu Pak. Terima kasih. Yang justru menimbulkan permasalahan dan konflik tentunya. Oke. Saya tanya ya, ketika seorang Russell Vanya dia melanggar undang-undang kekarantinaan, dia nggak dipenjara, dia bebas ngomong sana ke sini meskipun dia sudah meminta maaf, ya. Apakah yang dilakukan orang Indonesia? Pasti memakluminya. Ujung-ujungnya karena nggak segera ditahan, orang memakluminya. Ujung-ujungnya itu. Dan bahkan banyak yang terjadi bahwa akhirnya adalah ya sudahlah, dimaklumi saja. Karena memaklumi itu adalah wujud ketika kita sebagai individu itu tidak memiliki daya. Nah, sama halnya ketika yang terjadi demikian, bahwa orang-orang yang merasa bahwa itu harus meminta maaf, itu harus menyelesaikan, harus ini mundur, bahkan mereka adalah orang-orang yang punya daya. Sedangkan yang memilih otoritas, mereka memakluminya karena itu bagian dari dinamika. Nah, lantas bagaimana kita melihat dimensi-dimensi itu? Kita harus sadar bahwa apa yang diutarakan oleh tokoh ini, kita harus lihat bagaimana kita mengatribusi perilakunya. Pasti tentu didasarkan dari perilaku keagamaan yang pertama. Dia menganut organisasi apa? Dia latar belakangnya dari mana? Dia basisnya dari mana? Kita lihat, ketika dia berbicara itu, pasti dia berbicara di forumnya dia. Selesai kan sebenarnya. Tapi nyatanya, apabila kita melihat bahwa media ini mempermainkan segala sesuatunya, dan saya nggak tahu seperti apa tindakan-tindakan yang dilakukan, tapi nyatanya itu ada dan itu terjadi. Dan ini bukan hanya pada satu sisi saja, di sisi lain banyak ya, yang mungkin kita tidak ketahui. Maka dari itu, kadang kita lupa bahwa memaklumi itu adalah hal yang lumrah. Tapi pada dasarnya memaklumi adalah hal yang bisa kita lakukan ketika kita tidak punya personal force. Kita tidak memiliki daya untuk bisa menindak, untuk bisa merubah apa sekali. Kita nggak punya. Environmental force kita adalah coba untuk nge-tweet lah, di Instagram lah segala macam, di Twitter kalian komen apa harus ini segala macam. Cuma itu saja. Maka ini sering terjadi dan banyak bahkan. Kayak gitu Firman. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Oke, ada yang mau menanggapi Firman? Silakan. Tadi Adi muncul. Nasrullah, Srul, ngomong Srul. Si Adi muncul nih, barusan mandi nih Adi nih. Saya sebenarnya sharing aja kali ya Pak. Takutnya kalau menanggapi itu tidak ini. Langsung Mas Adi. Tanggapi sambil sharing gitu ya. Terkait Menteri Agama ya Pak. Sebenarnya saya pernah buat SW juga kurang lebih seperti ini. Statement Menteri Agama yang menganggap bahwa Kementerian Agama adalah hadiah NKRI untuk ormas tertentu sebenarnya dibantah oleh ahli sejarah gitu kan, MUI, Muhammadiyah dan sebagainya, karena tidak ingin ada perseteruan gitu kan. Sidang PPKI tanggal 19 Agustus tahun 1945 juga sempat menuai perdebatan tentang adanya Kementerian Agama gitu kan.
usul Kementerian Agama dari panitia kecil gitu kan, ditolak oleh Ki Hajar Dewantara, Mr. Yohanes Latuharhari juga, usulan 3 tokoh Masumi juga dalam sidang NIP untuk diadakannya Kementerian Agama gitu kan. Itu mendapat respon positif ketika 14 November 1945 Kabinet Syahrir dibentuk dengan 16 kementerian gitu kan, termasuk Kementerian Agama Negara gitu kan. Pada tanggal 3 Januari 1946 juga Profesor H.M. Rasidi itu diumumkan sebagai Menteri Agama pertama. Sebelumnya juga beliau menjabat sebagai Menteri Negara. Beliau juga punya jasa yang besar untuk Indonesia ya, karena salah satunya adalah memperjuangkan delegasi dukungan dunia Islam untuk kemerdekaan Indonesia bersama Kiai Haji Agus Salim dan tokoh Islam lainnya gitu kan. Selain ahli agama, beliau juga ahli di bidang filsafat. Juga muridnya Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah. Itu dikutip di Jas Mewah. Jadi ada cerita Profesor H.M. Rasidi itu ketika menjabat sebagai Menteri Agama pertama, ada yang tidak bisa kita lupakan bahwa suatu hari Bung Karno bilang kepada beliau, bagaimana Bang Haji Rasidi katanya, agaknya kiai-kiai NU kurang menyukai Anda duduk di situ gitu kan. Nah, dengan ringan Kiai Haji Rasidi Hamim itu menjawab, apabila saya memang dimintai untuk berhenti, saya pun akan berhenti. Tetapi selama saya masih berfungsi, insya Allah semua tugas yang dibebankan kepada saya itu akan saya usahakan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Itu dikutip di buku 70 tahun Profesor H.M. Rasidi 1985. Nah, dari jawaban itu kita ketahui bahwa beliau seorang yang tidak gila jabatan. Bahkan pada Kabinet Syahrir juga 14 November 1945 beliau juga menjadi menteri negara di samping sebagai tokoh Masumi gitu kan. Beliau juga punya jasa besar tadi itu. Nah, mungkin begitu Pak. Sharing yang ini. Oke, nah tadi si Yahdi berbicara tentang sejarah. Karena mungkin Yahdi memperingati bahwa hari ini adalah Hari Pahlawan. Dan tokoh-tokoh tersebut adalah para pahlawan di bidang dunia pendidikan. Dan memang apa yang ada dengan berbagai macam literatur yang kita baca, memang tidak ada sumber yang menjelaskan demikian, itu memang tidak ada. Itu adalah, kalau dalam bahasa para politisi, itu adalah anekdot saja, perumpamaan. Seakan-akan itu memang ada, tapi orang mengetahuinya bahwa demikian adanya, tapi nyatanya nggak ada. Tapi coba di anekdot saja, bahasa-bahasa candaan. Tapi kadang kalau kita tahu bahwa candaan-candaan itu ya ada benarnya, karena apa ya, dilihat saja perilakunya seperti apa. Semacam itu. Ada yang lain. Ada yang ngomong, silakan. Rahmi mau apa, Rahmi? Mau tanya apa, Rahmi? Ayo, bismillahirrahmanirrahim tadi dia bilang. Mau tanya apa, Rahmi? Boleh ditanyakan nih, agak. Mau tanya ke siapa? Tanya ke Pak Yoga atau tanya siapa nih? Tanya ke Fajar bisa, no, udah klimis rambutnya, no. Tanya ke semua orang dah, Pak. Tapi ini bisa dibilang pertanyaan atau enggak juga masih enggak paham ya, Pak. Gini kan, aduh, panik ya. Panik gak? Panik lah, masa enggak?
Jadi atribusi sosial ini kan kita mencoba mencari tahu apa penyebab-penyebab dari tindakan seseorang, begitu ya Pak? Nah, dalam mencari tahu tuh, dalam mempersepsikan itu kan mungkin saja salah kan ya Pak ya? Karena kita kan masih mempersepsi nih, belum tahu kebenarannya. Dia tuh pakai ini beneran religius atau enggak gitu, ya kan? Kalau hal itu terjadi, bagaimana ya Pak? Kok bisa seperti itu Pak? Kok bisa? Iya. Oke, tadi sudah saya jelaskan, tadi sudah saya perkuat bahwa ketika kita mendasarkan apa yang kita lihat, kita kan hanya bersumber dari indrawi kita saja. Kita tahu bahwa Rahmi ini sesosok orang yang religius dari mana, dari apa yang Pak Yoga lihat. Ya, pakai hijabnya panjang, warnanya ngejreng, gitu. Nggak tahu udah mandi belum, udah sholat duha belum, nggak tahu, cuma tampilannya aja begitu. Lihat, senada antara baju dan juga hijabnya kan senada semua, warnanya ngejreng, gitu. Ibarat es itu rasa stroberi tapi nggak tahu stroberinya matang atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya apa yang Kak Rami katakan memang benar, kita hanya bisa mempersepsikan. Karena persepsi ini belum tentu benar adanya. Karena apa? Kita hanya terbatas dari apa yang indrawi kita tahu, mata kita tahu. Apabila kita mencoba untuk bertanya, tapi apakah benar? Jawaban itu nantinya sesuai dengan apa yang kita persepsikan. Bisa iya, bisa tidak. Yang harus Rahmi tahu dan Rahmi lihat adalah ketika kita memahami perilaku seseorang, kita dasarkan dari apa yang sudah terjadi sama diri kita dan apa yang pernah terjadi dalam lingkungan kita. Karena tadi, ya, bagaimana segala sesuatunya itu ada yang namanya sebab dan juga akibat. Nah, orang melakukan ini itu ada sebabnya. Nah, sebab ini dicari. Ya. Sebabnya dicari. Apa yang jadi penyebab orang ini melakukan? Nah, penyebab ke belakangnya apa? Karena justru itu bisa saja dimungkinkan. Apabila dalam pemahaman positivistik, ya, pemahaman positif, biasanya untuk melakukan persepsi ini mereka harus melakukan pembuktian, uji. Ya, mereka harus melakukan pembuktian. Tapi dalam pemahaman pragmatis, dalam pemahaman yang sifatnya transformasional, ya, transformasi pragmatis, itu mereka harus mendasarkan itu pada yang namanya ya lingkungan. Bagaimana kita bertanya sama seseorang, bener gak Rahmi ini religius? Saya tanya sama ibunya. Nggak mungkin tanya sama pasangan aja nggak punya mau tanyain. Nggak bisa kayak gitu. Ya kan? Nggak bisa. Jadi mau lihat siapa nih? Si Musyafiah nih, dia lagi di mana sekarang ya? Tanya siapa? Mungkin teman-temannya. Nggak mungkin saya tanya yang dia nggak kenal. Siti Musyafiah ini nggak masuk karena apa? Gitu. Ada yang tahu Pak? Saya lihat bahwa Siti Musyafiah ini lagi sana Pak, lagi dagang di pasar Beringharjo Pak, misalnya. Padahal dia di rumah. Nah, kayak gitu. Jadi kan kita mendasarinya dari apa yang kita lihat dulu, kita persepsikan. Setelah kita persepsikan, kita coba klarifikasikan. Makanya tadi kan ada yang 3 hal. Kita kategorisasikan, kita klasterisasikan, dan kita coba konfirmasi kebenarannya seperti apa. Terus katanya Firman tadi, dari atribusi apa yang melihat sesuatu dari persepsi ini bedanya dengan prejudice. Menghakimi seseorang. Dalam bahasa hukum ada asas praduga tak bersalah. Itu demikian. Karena segala sesuatunya kan kita hanya sama seperti yang saya bilang tadi, orang mencuri. Di aturan hukum bahwa
Orang mencuri dihukum 5 tahun. Tapi kita nggak tahu bahwa apa yang dia curi. Apa bedanya dengan para koruptor yang juga mencuri uang? Apa bedanya pada para cukong-cukong besar yang mencuri sumber daya alam kita? Apa bedanya? Sama, bahasanya mencuri. Tapi mencuri ini harus cari tahu dulu, harus diklarifikasikan, harus dikategorisasikan. Orang itu mencuri karena apa? Pasti ada yang namanya sebab dan juga akibat. Harus ada atribusinya. Karena memang dari persepsi inilah kita bisa mengetahui perilaku seseorang ini didasarkan dari apa. Kayak gitu. Robin Hood. Nah, coba siapa lagi ya? Kalau dalam tokoh Indonesia itu siapa ya? Ada itu yang nyuri tapi dia dikasihkan ke orang lain gitu. Dia mencuri dari orang kaya. Gitu. Sunan Kalijaga, Pak. Nah, ada lagi satunya. Kalau Sunan Kalijaga mah ada satu lagi. Siapa itu yang terkenal? Itu ada juga. Nah, itu harus kita lihat. Nah, kalau Hajril gini mencuri, dia mencuri bukan sembarang mencuri ya, dia nyuri hati seseorang nggak dapat dapat. Hajril, nah, kayak gitu. Nah, model-modelnya kayak gitu. Jadi atribusi ini untuk melihat perilaku. Nanti kalian kalau menulis skripsi semester depan ya, kalian menulis skripsi dua semester depan, 2 tahun lagi, semester 5. Ya. Kalian akan mendapatkan mata kuliah seminar proposal bahkan. Kalian tahu bahwa apa yang ingin kalian tulis berhubungan dengan perilaku-perilaku ini, kalian bisa jadikan. Apalagi yang berjudul perilaku keagamaan ini segala macam. Itu bisa kalian lakukan. Kayak gitu. Nih, hukumnya mencuri korek gas, curanrek itu lumrah, katanya si Darul. Memang curanrek itu adalah curi korek itu hal yang lumrah katanya temen. Padahal temen kita juga orang nyuri milih-milih. Ya kalau tokai biasa. Kalau koreknya itu bagus, kan biasa dia milih-milih. Kadang ditukar. Kayak gitu. Tapi mau maklumin itu kadang harus lah. Ya. Nggak sengaja kebawa katanya Darul. Iya, berawal dari tak sengaja, dari kebiasaan. Berawal dari nggak sengaja ngajak jalan, akhirnya kebiasaan ngajak jalan. Nah, ini prinsip-prinsip mengatribusi buaya itu kayak gitu. Nah, mungkin di sini kalau kalian mau mengatribusi para buaya kayak gitu, lihat perilakunya, dia bersembunyi di mana. Oke, ada lagi? Ada lagi? Saya Bapak. Oke, silakan Nadia Amalia Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf Bapak, sepertinya ini mengulang materi tadi juga, soalnya saya loading. Gak apa-apa ya Pak ya. Jangan minta maaf. Perempuan nggak pernah salah. Oh ya, selalu benar. Gak salah. Coba monggo melebar dulu Pak, saya sambil ngajar sebentar. Jadi gimana terus? Tadi kan disampaikan tentang atribusi sosial ya. Singkatnya, bagaimana kita mengamati perilaku diri sendiri dan orang lain. Gitu Di dalam aja nggak apa-apa Pak, di dalam aja. Coba terus lanjutin. Ya, kemudian saya ingat tadi di siapa ya tokohnya lupa. Yang kedua itu disampaikan atribusi menurut Kele. Kele berbicara manusia itu perbuatannya bisa dilihat dari sebab akibat perilaku manusia juga. Kemudian di tokoh sebelumnya juga, saya lupa namanya, disampaikan tentang kausalitas. Kausalitas sendiri kan artinya juga sebab akibat ya Pak. Dari berbagai tokoh yang menyampaikan makna dan pengertian terkait atribusi sosial ini, titik perbedaannya di mana ya Pak ya? Saya masih belum terlalu tentang itu Pak. Oke, saya jawab. Perbedaannya, atribusi di awal melihat perilaku seseorang. Titik. Perilaku ya. Melihat perilaku seseorang dan juga perilaku diri sendiri. Apa yang orang lakukan, biasanya kita juga melakukan. Satu. Yang kedua, tokoh kedua bilang bahwa
orang itu melakukan sesuatu itu ada yang namanya sebab akibat. Yang kedua, di sisi lain ada atribusi yang lain, bilang tokoh lain, dikuatkan lagi. Orang itu melakukan segala sesuatunya, perilaku keagamaan itu didasarkan dari sebab dan juga akibat. Nah, ada sebab lain yang menjadi sebab. Ya, ini adalah mungkin masa lalunya. Kayak gitu. Contoh, ya, Nadia. Ya. Nadia ini punya masalah sama Rahmi, nggak tahu masalahnya apa. Apalah rebutan Lee Jongkook lah, rebutan Siwon lah, nggak tahu saya rebutan apa. Tapi masalahnya Nadia ini selalu benci sama Rahmi. Pasti ada yang mendasari. Padahal Rahmi ini ya biasa saja. Dari semuanya itu, apa yang Nadia ingin lihat adalah, ya coba, pertama, daripada saya marah sama dia, perilaku dia, lebih baik saya berdamai dengan diri saya sendiri. Itu pertama adalah mencoba untuk berdialog dengan diri. Yang kedua, melihat apa yang Rahmi lakukan ini sebagai suatu kemakluman. Untuk apa? Untuk mengurangi konflik dalam diri kita. Di sisi lain, tambahan-tambahan dari yang pertama tadi melihat perilaku, kemudian didasarkan dari dirinya sendiri, sebab akibat, ada yang namanya kekuatan secara internal maupun eksternal, ditambahkan lagi ada penyebab dari penyebab, ditambahkan lagi ada beberapa klasterisasi, kategorisasi, kayak gitu. Jadi mungkin kayak gitu, Nadia. Ya Pak, cukup jelas. Indah, Ya, Pak. Indah mau tanya apa, Indah? Satu yang terakhir, saya sedang ada tamu. Gimana, Indah? Gak apa-apa? Iya Pak. Tadi di teori atribusinya Weiner dijelaskan bahwa untuk memahami seseorang dalam kaitannya dengan suatu kejadian itu ada dimensi stabil dan tidak stabil ya Pak. Ya. Nah, apa parameternya bisa dikatakan stabil dan tidak stabil itu Pak? Terima kasih. Oke. Parameter, jangan nyebutin parameter, orang nggak tahu parameter, indikator. Dasar gitu aja lah. Apa yang dasarnya stabil dan juga tidak stabil? Pertama, mengetahui stabil dan tidak stabil itu yang bisa melihat adalah diri kita sendiri. Nah, parameter utama untuk melihat kestabilan adalah diri kita sendiri. Yang kedua adalah kita mencoba untuk bertanya dengan seorang yang ahli, psikolog tentu saja. Karena nggak mungkin orang gila ditanya bahwa dirinya gila ke dirinya sendiri. Lisa, kamu gila nggak? Bisa jawab dulu, tentu saja tidak gila. Padahal secara tes dia gila. Rahmi, kamu gila nggak? Nggak Pak, saya menggilai Hajril. Nah, kayak gitu. Hal-hal semacam itulah yang harus kita lihat, bahwa stabil dan tidak stabilnya beda. Dengan tegangan listrik itu ada alatnya, voltmeter. Tapi kalau manusia berbeda konteks. Jadi stabil dan tidak stabilnya itu harus disesuaikan dengan, contohnya kayak gini. Indah berpikir, Indah mencoba untuk mengatribusi seseorang, ya, lihat perilakunya, kemudian Indah itu mangkel, marah-marah sendiri. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nah, itu tanda-tanda di dalam tubuh Indah sudah ada ketidakstabilan, kayak gitu. Ciri mudahnya, orang mens itu adalah ketidakstabilan loh ya. Kita tidak boleh mengatasnamakan bahwa kita marah-marah karena kita sensitif menstruasi. Nggak ada hubungannya, relasinya nggak ada. Mungkin sakitnya, tapi gejalanya. Kayak gitu dah. Indikator mudahnya untuk memahami stabilnya ya. Kayak gitu. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ya. Mungkin kuliah ini saya cukupkan ya, karena saya ada tamu dari beberapa kampus UIN di luar UIN Jogja ya. Jadi kalian nantinya bisa on cam semuanya, screen cap muka kalian absen di e-learning.
Oke, ayo senyum mukanya. Saya nggak tahu padahal kalian belum sikat gigi apa belum. Yang penting kalau Ruhan mah sudah di toko, saya yakin itu Ruhan. Pasti Ruhan udah di toko gitu ya. Nggak tahu si siapa nih. Bukan toko, Pak. Oh, di mana nih? Nggak tahu si Eci mana nih? Si Eci-nya nggak ada. Si Sani juga nggak ada. Si Ajril nggak tahu kemana. Si Fatin kemana juga. Nih. Zida, no, si Zida. Oke, sudah ya. Nanti kalian bisa absen setelah ini ya. Absen nanti saya buka sampai sore, jadi jangan sampai telat ya. Oke. Ya. Saya akhiri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Sehat-sehat kalian semuanya. Salam untuk keluarga kalian di rumah. Dan tetap ingat, kalau mau pergi, hati-hati. Jangan pergi sendiri. Karena kesendirian itu simbol dari ketidakmampuan kita untuk mencari pasangan. Karena banyak dari kalian itu. Ya, jangan sampai kalian hanya mengatribusi orang lain, mengatribusi diri kalian sendiri aja nggak bisa. Jangan sampai Angel berkonflik. Pak, bahasan hatiku Pak Angel. Oke, saya tunggu. Mungkin minggu depan kalau misalnya ada yang mau ke kampus kita PTM, nggak masalah, datang aja. Kita pastikan jam berapa kita janjian nantinya. Oke? Kan pasti ada banyak di Jogja. Kita kuliah di kampus nantinya. Terserah bebas. Kita tentukan jadwalnya. Sekali lagi. Di warkop aja Pak. Apa? Di warkop. Di warkop, di kelas. Oh, iya Pak. Di kelas aja, jangan di warkop. Kasihan nggak punya dana sama nggak punya pasangan, sedih. Oke, ya. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Tutup ya. Insyaallah. Hari Terima kasih, Pak. Semoga. Udah ya, saya end ya. Enggak, Pak. Oke, sampai ketemu minggu depan.